Oh jadi saya ngambil maknanya, oh iya ya. Ya di band itu memang harus, ternyata kita punya band ya kita sama-sama menutupi kekurangan, gimana caranya membangkitkan kelebihan-kelebihannya menjadi satu gitu. Yang Memang udah sih, terjadi gitu. memang sih vokalis memang frontline, memang itu juga gambling juga kedepannya banyak yang juga masukan band kan. Ganti iya tapi dah orang udah gumanya, udahlah ke depan lah mikirnya lah olah aja gitu. Menyikapinya ya Kang Yudi nih, menyikapinya bahwa sekarang bahwa Cafe ini tuh kehilangan Rudy, balik deui. Kita coret perusahaannya nih. Perasaannya gimana sih? Maksudnya untuk mereka juga antisipasi mereka. Kita juga pengen membuat nanti di saat nanti keluar orang bisa ada, oh iya Kafein. Kalau dengan vokalnya Rudy kan, ya udahlah. Pokoknya mah sekarang yang sudah terjadi sudah, kita akan lembaran baru dan akan ada warna baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kreasi, balik lagi bareng saya Mr. Dick di Pura-Pura Podcast. Oke. Ruang bicara. Nah sekarang kemarin banyak yang bilang kafein. Jadi dibocorkan tuh kafein, cina. Jadi pengen ada beberapa netizen yang katanya Kang panggil Benny, Kang panggil Kuyud. Katanya itu gimana kok bisa Rudy kok bisa keluar dan segala macam. Nah sekali lagi ya, ini buat kawan kreasi ini, saya bukan menggibah ini sebetulnya, tapi bukan mengklarifikasi juga, cuman berbagi lah ternyata cerita yang sebenarnya seperti itu. Nah hari ini saya kedatangan Ngabring karena mereka juga habis promosi tadi dari habis syuting juga, jadi kita sambut tepuk tangan Kafein Band. Nah ini kawan kreasi ya, ada Kuyud di sini, ada Kang Benny, ada Kang Iko. Nah ini kan nanti kita harus perkenalkan dulu siapa yang ada di pinggir saya. Kenapa saya ada deket sama dia nih? Karena kayaknya ini yang bakal banyak pertanyaan. Ya, Betul. kenapa kamu mau jadi vokalis Kafein kan gitu pertanyaannya. Gitu. Gimana Kang Yudi, Damang? Sedayana, akang-akang, Damang. Jadi kemarin tuh banyak yang begitu, akang-akang, banyak yang nanya nih netizen katanya Kang Diki terpanggil dong Kafein. Apalagi kemarin ada yang nge-DM setelah mungkin ada netizen, ada subscriber Ruang Kreasi yang datang di Armor. Oh gitu ada yang. Ya, ada yang datang. Jadi Kang, tadi saya ngelihat Kafein menyanyi suruh ada 5 vokalis katanya suruh audisi. ya suruh nyanyi, tapi mungkin kalian ini langsung audisinya di panggung gitu Ya, stand edge-nya. 5 jadi jamming Ya. dan jatuhlah pilihan gitu Ya, sama Cikin ini gitu vokalis. gitu. Nah tapi sebelumnya udah ya saya mau mewakili mereka ya yang ada di lagi nonton di sana. Katanya mereka tuh pernah nonton di channel sebelah. Omongan kenapa kok Rudy keluar, katanya begitu. Nah sekarang saya juga nonton sih itu, ngeliat. Sebelumnya kawan kreasi saya pernah, kebetulan Kang Benny ini di Bandung ini dia wirausaha lah ya, berbisnis cuanki ya, kuliner cuanki. Nah saya waktu itu sempat sore-sore hujan-hujan, enaknya cuanki ya Benny ya gitu. Pergi ke Kang Benny, akhirnya ngobrol sama beliau. Saya mencoba untuk menyamakan apa yang terjadi, karena Kafein ini bareng sama saya itu hampir bareng ya. Nah jadi ini konkresi Yudi ini dia drummernya 5 Minute ya sebenarnya sebetulnya Yudi ini. Jadi dulu sebelum recording kan 5 Minute itu menang festival. Nah Yudi ini drummernya. Jadi kalau saya yang bermain mah belum tentu menang pada saat itu Kang ya. Mungkin itu jodohnya di Kang Yudi. Nah sekarang Kang Yudi ada di Kafein, diajakin sama Kang Benny ya. Kasihan nih drummer nggak punya band katanya. Jadi ajakin aja gitu ya. Situasi seperti itu dia main kemana-mana, yuk dipukul ke di sana beda gitu. Mesti orang lah. Jadi ada cerita-cerita soal itu nanti sedikit ya. Sedikit soal itu. Sama buat ini juga Pampang Nama itu nih yang banyak yang nanyain tuh Yud. Jadi coba dari versinya Kafein kenapa kok Rudy keluar? Nah, kawan kreasi ini saya bukan mengadu-ngadukan. Artinya jadi karena kemarin banyak yang seperti itu sih. Jadi katanya Kang
setelah podcast di tempat Kang Diki, bandnya bubar. Panteuingnya orang teu apalnya. Ya. Apa yang sudah saya lakukan juga saya nggak tahu gitu ya. Saya cuma mau nanya-nanya keinginannya si netizen itu seperti apa. Nah, Kang Benny lah yang menjawab dari soalnya kalau cerita kafein mah mungkin apa sih fansnya? Teman ngopi, Teman ngopi. kafein. Teman ngopi kafein itu kan mungkin udah tahu lah bahwa kafein itu seperti apa dengan adanya Iko di dalam itu juga kan udah pada tahu pada saat itu karena sempat ada di channel mana lah gitu ya cerita ya pas masuknya. Jadi awalnya dari fans mungkin kan gitu kan ya dari menggemari lagu-lagu gitu kan kafein. Nah, terus ini juga fans kan sama mereka. Fans kan. Bener nih jangan Di podcast pertama soalnya salah jawab. terus dimarahin ya. Barangkali Pelanggaran. Oh, Misi di dis ya. si Didis gawat tuh. Harus nyari lagi. Iya. Wah, itu lucu. Sama. Nah, Kang Benny, coba ceritain yang waktu itu kan kita pernah ngobrol tuh. Iya. Tapi kan out the record gitu Iya. ya. Jadi nah sekarang mungkin berbagi cerita Jadi maksudnya ini intinya ya. mah gini ya. Jadi sebuah band itu memang harus benar-benar dijaga aja sepertinya komunikasi, toleransi ya, kekeluargaan. Kalau sebuah band itu ibaratnya keluarga ya. Karena memang berangkat bareng dari awal merintis ya kita harus bisa menjaga itu. Tapi ternyata ya lari-larinya memang kalau sudah visinya berbeda ya kita juga nggak bisa maksa untuk tetap bareng kalau memang dia akan meloncat atau melangkah sendiri gitu. Ya. Jadi intinya mah Rudy solo aja gitu. Tapi dengan Rudy-nya solo itu memang bukan kafeinnya diem. Ya kafein mah tetap berkarya ada gitu. Dan lagian tidak orang bilang oh kalau Rudy-nya keluar kafeinnya nggak ada. Enggak tuh kafeinnya mah tetap namanya juga perusahaannya kali perusahaan kecil lah. Ya. Jadi sebuah produk ya gimana caranya ibaratnya ini tetap bisa semangat dan berjalan lagi. Ya, jadi kalau perusahaan itu ada salah satu pegawainya keluar ya kita Ya, jadi kayak lagi, gitulah, gitu. gitu. Perusahaannya tetap ada. Tetap ada gitu. Jadi ya nama besar sebuah produk tuh merintis tuh nggak gampang ya. Ya, 25 tahun kita wah kalau ini kayak gini aja contoh ya. Kalau saya tiap hari kadang-kadang diam gitu ya terus di rumah keadaan situasi kok tuh ya di dalam. Kadang saya kalau suka berkaca di dinding rumah gitu lihat anjirnya punten ya bukan berarti nasis ya tapi jadi acuan juga ya lihat penghargaan gitu ya terus dulu pernah double platinum bahwa terus lagu itu pun sampai sekarang masih everlasting gitu ya anjir mun eureun keur naon eureun gitu nya toh kita masih itu daya pecut semangat tuh di situ gitu sayang kalau CV itu disimpan gitu. Lagian kita juga masih tetap bikin lagu ya itu. Jadi, masih kuat lah ya, masih bisa masih ya. semangat sampai kapanpun sampai sekuat tenaga kita tetap bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi di samping itu juga dorongan dari fans juga ya teman ngopi yang kadang-kadang setiap hari atau setiap kita upload lagi over kok ya ada yang komen kapan rilis single kapan selalu begitu selalu ada berarti kan dia respect sama kita dan dia merhatiin kita gitu. Ya, kita juga akan tumbuh dan besarnya dari sebuah teman ngopi kafein itu. Oh, gitu. Ya jadi nah itu kawan kreasi kelihatan waktu itu sih saya sempat ngobrol berdua sama beliau itu jadi kedewasaan bermusik lah ya. Jadi dianggapnya kedewasaan bermusiknya si Kang Benny mungkin dengan teman-teman yang lain. Jadi itu sebetulnya bukan suatu masalah ya kan. Jadi mungkin oh ya itu pegawai yang ingin mencoba untuk bekerja di tempat lain. Nah, gitu ya. Gitu, kan? Kayak gitulah. Jadi tidak ada. Jadi saya pun kemarin ngobrol sama si Kang Benny itu kayaknya teh woles-woles aja gitu. Nah, itu yang patut kita contoh sih sebetulnya. Jadi kehilangan seseorang itu ya itu tadi itu betul tadi saya setuju. Kalau bahwa kafein ini adalah perusahaan kalau siapapun pegawainya gonta-ganti regenerasi atau ya apapun perusahaannya tetap ada. Nah, jadi kalian juga kalau misalnya yang sekarang lagi menjalankan band nih, lagi punya band yang lagi high peak-nya, ya itu pesan saya memang dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu, kalian sudah dijodohkannya seperti sama teman-teman yang itu, naiknya sama teman-teman yang itu, jangan coba-coba mengganti sama yang cek di luar nama lebih jagoan si A dibanding si B gitu. Padahal naiknya ujung si B misalnya. Nah, itu teh ada secara apa? Secara apa ya? Jadi maksudnya
takdirnya masing-masing tuh udah ada gitu di nama band itu gitu. Jadi di band mah jangan melihat dari sisi kualitas, Betul. kuantitas kualitas ya, karena setiap orang tuh pasti punya kelebihan. Ya. Saya contoh aja ya, contoh dulu itu sampai sekarang nempel nih. Saya main gitar tidak jago tapi selalu mencari sesuatu ya. Saya pernah klinik kok waktu itu. Saya dipercaya klinik dan baru pertama kali main sendiri bingung kan. Saya minus one, saya nggak bisa main sendiri kan. Main barengan, anjir ya itu udah cara gue teh. Saya ngobrol, anjir jago gitu, lu main gitu. Ben, lu jangan berpikir gitu katanya. Yang ada di gua belum tentu ada di kamu gitu kan. Lu juga sama, yang lu ada di gua nggak ada. Ya, gitu. buktinya sih kan kamu yang punya double platinum, saya enggak kan gitu ya. Nggak ngomong ke sana sih, Ya, tapi ya. memang itu jadi makna yang memang banyak Jadi orang merasa orang yang orang jago atau orang kurang, jangan terlalu gitu juga Ya. kan, lemah jangan. Ya. Tapi ternyata kalimat itu gua nggak ada di kamu, tapi lu juga nggak ada di gua gitu. Ya. Kayak gitu bahasanya kan. Nah, jadi ya sama ini kayak gini Kang. Kemarin ada salah satu musisi lah, kalau saya sebutin namanya pasti kalian juga tahu. Tapi dia pengen mempesan katanya, Kang Diki kalau misalnya ntar ada podcast, ada dengan musisi, tolong kasih pesan lah cenati Kang Diki ya itu bisa cikurut itu mah omongannya bukan dari saya ya, dari cuman dia nggak mau nyebutin namanya. Jadi maksudnya gini, buat kalian katanya yang jagoan di kamar belum tentu kalian bisa main bagus di panggung kayak gitu. Nah, yang artinya kan kalian bisa ngulik-ngulik sendiri tuh pakai minus one di kamar, diposting dan segala macam gitu. Wah jagoan. Nah katanya belum tentu pas ngeband di panggung dia sehebat seperti yang dia di kamar itu gitu. Jadi jangan, maksudnya artinya gini, maksudnya bukannya nggak boleh begitu, cuman yang di kamar jangan musik yang di panggung, begitu juga sebaliknya. Jadi masing-masing katanya ada tempatnya. Ya, punya porsinya Ya, masing-masing. nah kenapa ini kenapa saya share juga, karena menurut saya sih memang halus ya. Itu maksudnya iyalah apa sih gitunya, orang enak ngoprek-ngoprek, yang itu mah begini, gua mah begini, itu kan nggak lucu juga gitu, karena mungkin ya itu tadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi sementara kafein kan ada platinum seperti itu. Nah itu anu jagoan kata Kang Benny tadi, waduh mana jagoan, kan dia nggak ada platinum juga. Gitu, nah mungkin itulah kelebihannya dia, kekurangan kita ya gitu pun sebaliknya. Itu kalau bicara kita empat mata ya gitu. Ya. Mungkin ya itu yang penilaian orang lain yang bisa menilai kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kita menerangkan seperti itu seolah kita juga terlalu tinggi ya. Ya. Jadi jadi saya ngambil maknanya iya ya. Ya di band itu memang harus, ternyata kita punya band ya, kita sama-sama menutupi kekurangan, gimana caranya membangkitkan kelebihan-kelebihannya menjadi satu gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi kayak Harmonisasinya. misalnya Yudi orangnya dalam ini strike gitu. Suatu saat ada permasalahan mungkin Ben lu aja deh yang ngomong. Ya, karena saling, dia nggak bisa. benar. Itu kan, tapi itu kan demi kafeinnya juga. Gitu. Ya maksudnya gitulah. Jadi Rudy pun ya mudah-mudahan dengan perusahaan yang baru misalnya kalau kerja mah gitu ya. Mudah-mudahan dia pun bisa bekerja dengan baik, terus maksudnya bisa memberikan apa untuk perusahaannya juga. Kafein pun dengan vokalisnya baru kan. Jadi simpel-simpel aja sih kalau buat kita ya. Saya pribadi di kafein, dan mungkin nanti Iko juga sama Yudi punya pemikiran. Kalau saya mah simpel aja, nggak bisa bareng ya udahlah, kita orang mah kita tetap jalan lah. Maksakan gitu ya. Capek juga kalau kita merenung atau memikirkan beberapa waktu. Memang sih terjadi gitu. memang sih vokalis memang frontline, memang itu juga gambling juga, kedepannya banyak yang juga masuk band kan ganti mah iya, tapi dah orang mah udahlah ke depan lah mikirnya lah olah aja gitu. Betul. Yang penting mah gimana caranya kita bikin lagu yang bagus, kita memberikan sesuatu yang bagus, dan kita membangun sebuah kafein ini akan selamanya long term gitu. Betul. Tidak sesaat gitu kan. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ada penerusnya juga. Nah, ya, kebetulan dengan mungkin kafeinnya. dari semua itu ada hikmahnya. Kita yang di belakang dan ini yang terbaru dari vokalis bisa kita melebur ke situ. Ke zaman now sekarang juga saling gitu. Itu aja. Nah, kalau misalnya ini Yud, mungkin nggak nih,
Misalnya pertanyaannya gini, karena ini kalau buat saya sih agak menarik. Ada baru sekarang nih kafein menganggap bahwa band itu adalah salah satu perusahaan ya. Itu menarik. Mungkin nggak gini, kafein itu adalah nama, anggap aja bukan band ya, itu perusahaan itu tadi. Mungkin nggak Yudi menurunkan drum itu, lu deh yang duduk di sana, lu main pakai nama kafein gitu. Atau misalnya Benny, aduh udah nih capek, gue main gitar, Bisa dia lah. main gitar, lu lah memakai nama kafein gitu. Jadi mungkin nggak suatu saat nanti namanya kafein tapi orang-orangnya beda. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa. Karena kita kan dari si kafein ini kita nama kafeinnya itu harus tetap ada dan mungkin pada suatu saat nanti kita akan saya atau Benny atau siapapun nanti akan tidak di band itu gitu Ya. maksudnya. Dan Kalau udah dengan, tua kemungkinan gimana? Ya. regenerasi atau siapapun itu bisa yang penting si kafeinnya tetap ada gitu. Harta karun aja lah kita Harta karun. Iya, nah. berbicara Tapi harta nggak karun si deket-deket kafein. ini kan Kang ya. Kan Enggak. baru kita. Ibarat gini, ibarat gini nih, di Indonesia aja jangan kita ya kita contoh di Indonesia aja kus-kus namanya harum kus kan ya kus-kusnya anak-anaknya bergerak gitu kan mengambil situasi itu tapi kus-kusnya itu besar gitu Iya, iya. besar tapi ya ke anak-anaknya sekarang berjalan juga sampai Cuman- kemarin juga ada yang cuman, kayak gitu. kayaknya kalau misalnya memang mulai dari sekarang kafein untuk menerapkan itu kayaknya di Indonesia, di dunia malah, karena orang Rolling Stone sih iya. Ya benar. Selain si lain Rolling Stone. Ya, Kan ya, gitu. betul. Itu pun band bule gitu. Ya. Jadi misalnya ternyata kafein nanti pada suatu saat ya mudah-mudahan amin itu terjadi ya. Ini saya ucap juga spontan barusan ya. Iya, amin ya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu terjadi kan baru kafein nih. Ya. Yang pertama bahwa kafein mah tetap ada sampai ke kapanpun gitu. Tapi kan itu tetap ownernya mah kan kalian. Ya. Ya gitu. Betul. Awalnya gitu. Ya mungkin Ya. penerusnya enggak, soalnya gini Kang Ben. Kus Plus juga anak-anaknya kan bukan Kus Plus. Betul. Kan Betul. gitu kan. Misalnya Betul. apa junior gitu ya. Ya. Gitu. Betul, Nah, betul. kalau ini mah kan kafein weh. Kafein weh. Gitu maksudnya. Lucu ya. Lucu ya. Lucu juga. Lucu itu malah jadi yang Kan pertama. dari sebuah perusahaan itu, sebuah perusahaan nih namanya kayak gini lah kadang-kadang kayak kalau saya pribadi dia mengaplikasikan ke sebuah produk tuh misalkan contoh tempat kopi ini sejak 19 gini-gini sampai sekarang ada itu kan turun-temurun ada bener nggak pegawainya macam-macam yang punyanya mah bisa jadi siapa mungkin lah seperti Ya, gitu ya mudah-mudahan ini ada di beberapa teman kita juga yang merasa lelah. ya Mudah-mudahan bisa mikirnya kayak gitulah gitu ya, karena untuk membuat satu nama itu menjadi besar itu juga kan nggak gampang. ya betul Nah sekarang udah besar, jangan sok ingin membawa nama itu gitu maksudnya. Jadi kenapa nggak dikasih ke regenerasi gitu ya? Udah waktunya mungkin kalau misalnya memang lelah ya udah, tapi siapa tahu jangan dibubarin. siapa tahu anak-anaknya Iko, anaknya Nah, Tony, anak Yudi, anaknya ke depannya kan bisa jadi Masih satu- nama kafein juga Iya. namanya gitu. Misalkan kafein apa tapi ada kafeinnya kan bisa jadi kadang-kadang anak-anak sekarang lebih pintar ya, Ya. lebih kebuka gitu. Ya. Nah, Idenya. sekarang balik mundur dulu sebentar ke masalah Rudi itu tadi. Tapi ada perasaan karena aya gini Kang Yudi, ada yang bilang, "Dadi henteu-henteu ge atuh euy Rudi teh kafein teh Rudi." gitu. Kan ada yang begitu kan? Gitu. Kan tuh, gamer juga. Enggak ada yang begitu loh. Ya mungkin ada yang begitu. Ada yang begitu. Mungkin ada begitu. Mereka mikirnya gitu. Jadi kalau saya mah bisa bilang henteu oge gitunya. Tapi Sebagian beberapa pasti ada yang gitu. anu gitu. Karena Nah, vokal di depan kan masih. menyikapinya ya Kang Yudi nih, menyikapinya bahwa sekarang bahwa kafein itu kehilangan Rudi, balik deui. Kita coret perusahaannya nih. Tapi suatu band gitu. Anu timbul, anu bergerak pada saat itu naik itu tuh karena ada Rudi misalnya. Ya. Nah, sekarang salah satu dari situnya misalnya nggak ada nih. Perasaannya gimana sih, maksudnya untuk mereka juga, antisipasi mereka suatu saat mereka pun teman-teman kawan kreasi kehilangan personil gitu. Kumaha tah kiat-kiatnya biar bisa move on.
Kalau untuk si kafeinnya sendiri dari dulu sampai sekarang sebenarnya dengan image-nya Rudy ini kan memang begitu kuat gitu ya. Nah, dengan Rudy sudah tidak di kafein lagi dan akhirnya Rudy memutuskan untuk solo, tapi kita bukan berarti berhenti untuk berkarya. Ya. Kita pengen membuat sesuatu lah yang lebih bagus dengan karakter yang berbeda. Dan itu pun biar oke lah kalau misalkan kayak lagu Hidupku Kan Damaikan Hatimu atau Kau Yang Telah Pergi, oke itu bisa dibilang everlasting sampai sekarang juga. Dan itu dengan vokalnya Rudy Has. Dan sekarang kita juga pengen dengan adanya Cikin sebagai vokalis baru, dengan kita juga pengen membuat sesuatu yang yang benar-benar bahwa nanti di saat nanti keluar orang bisa ada, oh iya kafein. Kalau dengan vokalnya Rudy kan, ya udahlah itu, oh iya kafein tah, Rudy, kita kafein nu baru tah, kafein nu anyar tah, kayak gitu. Oh. Jadi istilahnya begini, bukan pede tapi yakin. Ya, Yakin. ya harus lah ya. Harus yakin. Yakin Jadi kalau harus. pede mah ya dalam diri kita aja. Cuma kita juga kalau urusan ngobrolin pede, akhirnya kan nantinya pasar ya. Ya. Kita keyakinan aja bahwa kita bisa jalan dengan ada vokalis baru nih. Betul. Karena memang saya kemarin nge-grabnya gitu ya, ngobrol sama audisi dan kita juga bertiga, pokoknya mah sekarang yang sudah terjadi sudah, kita akan lembaran baru dan akan ada warna baru. Jadi si audisi di informasi nih, sok kirim materi lagu dari kafein tapi nyanyinya gaya lu aja sendiri gitu. Mencari ciri sendiri gitu. Nah, Makanya itu sementara mindset dari kalian bertiga ini dengan vokalis baru, apakah ada kafein mah lagunya seperti ini siapapun penyanyinya, atau oh karena Cikin itu karakternya begini berarti bikin lagunya seperti itu, apa gitu? ya Atau harus, kumaha? ya harus ikutin. Berarti ngerubah konsep. Pasti. Jadi harus begitu. Kalau misalkan vokalis beda ya musiknya jangan musik yang kalah sama vokal. Jangan vokalnya ngalin musik yang ngalin vokal. Jadi memang kita yang harus karena ya pewarnaan dari vokal kan. Jadi kita harus vokalnya begini tipenya. Jadi harus gimana nih notasinya enaknya gitu. Tapi udah ada nih bayang-bayangan lagu buat Cikin. Ada sebetulnya kemarin juga lepas landasnya terjadi sesuatu perlu dicabut juga karena memang kita sudah menuju industri dengan lagu baru, bukan lagu recycle. Nah, tapi si lagu baru ini juga mungkin sebagai pintu lah ya, karena lagu berikutnya juga masih banyak sebetulnya. Tidak hanya mengandalkan ini lagu. Kebetulan aja waktu itu kita mau jalan sendiri. Nah, dengan color vokal Rudy ya jadinya Rudy. Kalau misalkan lagu ini dengan lagu yang baru, siapa tahu berubah juga. Iya. Tapi nggak dicobain lagu yang itu. Mau cobain besok, mau saya cobain. Nah, nanti tiba-tiba apa yang ditambahin apa atau memang ternyata plek si lagu itu memang bisa kemana-mana nih. Ke era sekarang si vokalis siapapun bisa nempel, bisa seperti lanjut itu gitu. Kalau misalkan kayaknya kurang ini nih band gini, ubah lagi. Cuma tinggal poles-poles lah gitu. Poles-poles aja gitu. Iya. Tapi tetap yang kalian bikin juga buat kalian semua konversi untuk teman ngopinya, kafein gitu. Jadi yang bukan buat kita sendiri kan, kita buat lagu buat kalian biar kalian juga bisa menikmati. Karena betul kafein itu adalah salah satu band yang lagunya long term sampai saat ini. Orang masih sing along kalau misalnya ada yang di kafe membawakan lagu kafein tuh orang-orang masih nyanyi. Boro-boro Rudy yang nyanyi. Kalau kita di kafe lihat band kafe main lagu kafe singelong ya. Benar. Tapi bukan Rudy nih ya, bukan kafein yang main nih. Kita nonton nih, tiba-tiba saya datang nih kafeinnya. Terus akhirnya dia kepancing, ada si Benny Kafein, ada Iko Kafein, minta lagu kafein. Padahal bukan vokal dia nyanyi lagu kafein, nyanyi penonton semua. Kan itu bukan si kafein. Nah itu lagu tuh sama siapapun bisa dinyanyiin. Termasuk nanti saya yakin Cikit juga bisa. Ya, enggak karena kemarin saya udah ngepoin dia kan. Dia bawain lagu-lagu kafein yang udah-udah yang sama Rudy gitu, kemarin. bener ya? Enak juga. Dia juga enak. Cuman mungkin kalau boleh saya tebak-tebak nih Kin ya. Siap, Kang. Kayaknya ada apa seraknya ada seraknya ya kalau Cikin itu ya. Pecah. Nah, sekarang buat Cikin nih. Kafein kan pop nih. Ya.
kalau saya sih nggak bilang bahwa suara kamu, sound kamu adalah pop gitu. Enak nggak membawakannya lagu-lagu kafein? Terlepas dari kamu suka dengan lagu-lagu kafein ya misalnya, apakah notasinya atau liriknya gitu, tapi enak nggak membawakan lagu kafein? Kalau selama Cikin bernyanyi ya, kan ya Cikin mendasari nyanyi itu dengan perasaan. Jadi apapun warna vokalnya, kalau kita nyanyi dengan hati, jadi keenak aja ke bawa ke dirinya tuh, lebih ke Soalnya dapat. soulnya aja. Soalnya tuh walaupun lagunya pop, tapi kalau kita dengan karakter kita dan dengan hati kita membawainnya bisa nyampe ke penonton, jadi bisa sama-sama nyaman gitu. Si penyanyi nyaman, penonton pun nyaman. Nah kemarin kan Benny nih, saya kan sering ketemu sama Kuyudi itu udah berapa belas tahun ya kita nggak ketemu. Ya nggak ketemu. Wah udah lama banget kalau sama Benny. Tapi anggar kieu we nya. Angger kieu. Banyak. Angger. Nah, ada kemarin kan dia bilang kalau saya saya tidak akan intervensi vokalis untuk bernyanyi seperti begini. Nah, beberapa hari ini kalian bareng nih. Konsekuen nggak dia dengan omongannya? Konsekuen. Jadi tidak ada Kin, intervensi. mau nyanyi kudu enggak ya? Enggak, tapi lebih ke saran sih Kang, saran. Ya. Jadi kayak masukan untuk lebih mungkin ada temponya atau Ya. intonasinya lebih tegas, karena Cingin juga butuh masukan juga dari teman-teman kafein. Jadi ya kita saling ngeblend aja, maksudnya saling sharing dan biar jadi sesuatu yang harmonis aja sih, Iya. gitu. Nah, saya pun begitu kini menyarankannya karena kan mereka sudah duluan lah anggap ya Betul. mengetahui segala teknisnya atau non teknisnya industri musik itu seperti apa gitu. Jadi mungkin saya mewakili mereka juga dengan adanya Cikin di sini, berarti kamu yang harus berlari cepat mengejar Betul, kan? mengejar apa yang sudah kita lakukan Ya, nih gitu. PR-nya itu. Jadi jangan itu PR-nya. Betul. Jadi jangan sampai ngasih PR sama mereka yang artinya kalian harus turun dulu nih biar gua nggak terlalu ngejarnya nggak terlalu jauh. Justru biarkan mereka di sana. Cikin yang naik ya. Cikin yang naik. Siap. Gitu karena sayang sih banyak banget sih termasuk beberapa keluarga saya pun di lagu kafein teh geus plak pisan gitu. Gitu apalagi yang Iko yang intro ting yang pertamanya gitu dulu. Kita pergi. Nah itu kan itu teh pas pisan gitu. Nah racunan. kalau saya sih sebagai sahabat-sahabatnya mereka sih mengharapkan dengan adanya Cikin ini juga bisa bisa membuat warna baru gitu ya. Jadi nah hal-hal seperti ini nih kawan kreasi, mudah-mudahan Kafein adalah salah satu band yang menghapus stigma kalau ada band ganti vokalis ngaco. Selalu begitu, orang-orang mikirnya begitu. Nah, mudah-mudahan Kafein ini adalah salah satu yang tidak termasuk band yang seperti itu. Amin. Jadi malah dengan adanya vokalis baru itu jadi bisa lebih ya balik lagi gitu ke Kafein yang asal ya. Ke Kafein yang asal, dan maksudnya ini untuk ke Rudinya pun punten ya Rudi ya, karena ya mungkin itu udah pilihannya Rudi seperti itu. Jadi bukan kita ini sama-sama tidak bersaing, betul kan? Iya. Tidak bersaing, tapi ya Rudi melakukan pekerjaannya, berkarya juga ya. Kafein juga kan mungkin seperti itu gitu ya, tetap berkarya juga, memberikan yang terbaik untuk penonton semua. Jadi pendengar istilahnya musik mah Indonesia. Rudy punya jejak rekor ya di lagu yang dulu. Nah, sekarang saya pengen ada jejak sesuatu yang baru juga dengan vokalis yang baru. Biarlah kita di belakang yang lama, tapi kita juga ada sharing ada lintas generasi yang memang bisa si band ini long term lagi, panjang lagi gitu. Ya kita ambil hikmahnya dari situ gitu. Ya. Nah, terus tadi waktu sebelum ini kawan kreasi nih, saya ngobrol sama dia kan sebelum tadi kamera on ini. Kata dia enak Kang katanya Kafein itu jadi lebih, jadi tidak ada senioritas junioritas gitu kan ya tadi kan dia bilang kan. Jadi lebih supel, lebih humble, lebih maksudnya sekarang kamu udah menjadi member ya. Pertanggungjawabannya sama katanya begitu gitu. Nah, itu gimana perasaannya sekarang kamu menjadi vokalis Kafein gitu, salah satu band besar di Indonesia?